Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab integrasi nasional yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, di antaranya saya sendiri, Nisa Sadia, kemudian Hofia Afina Nashwa, Sinta Rahmawati, dan Muhammad Zaki Irsyada. Mengenai pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan keadaan wilayah Indonesia yang luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu 1. Aspek politik atau integrasi politik. 2. Aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. 3. Aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Proses integrasi nasional biasanya akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Dalam prosesnya, integrasi dituntut dengan adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada di dalam masyarakat melalui proses yang diantaranya. Yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu itu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses perbauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Yang keempat, enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Selanjutnya, bentuk integrasi nasional adalah Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik melalui semboyan satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Proses integrasi nasional harus melalui 8 fase-fase sosial dan politik, diantaranya 1. Melakukan pengorbanan sebagai langkah penyesuaian antara banyak berbeda keinginan dan ukuran penilaian. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi di dalam kelompok sosial. Yang ketiga, terciptanya kesadaran dan kesediaan untuk mencapai suatu konsensus. Yang keempat, mengidentifikasi akar persamaan di antara kultur-kultur etnis yang ada. Yang kelima, kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan politik. Yang keenam, mengakomodasi timbulnya etnis. Yang ketujuh, adanya upaya kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi. Yang kedelapan, menghilangkan pengkotak-kotak kebudayaan. Dalam konteks Indonesia, maka proses integrasi nasional haruslah berjalan alamiah, sesuai dengan keanekaragaman budayanya dan harus lepas dari hegemoni pengaruh kekuasaan suatu negara atas negara-negara lain dan onimasi peran politik etnik tertentu. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan.
2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. 5. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan lain-lain. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari negara asing. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Pentingnya integrasi nasional. 1. Menumbuhkan kesadaran dan kemampuan rakyat dalam suatu negara untuk mengelola keberagaman yang ada. 2. Menumbuhkan kemampuan untuk mereaksi ideologi asing. 3. Terwujudnya cita-cita bangsa dalam UUD 1945 sesuai isi pembukaan UUD 1945 alinea kedua dengan inti dapat mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berikut ini contoh-contoh kasus yang mengancam keutuhan negara Indonesia. Yang pertama, contoh ancaman fisik. Untuk ancaman fisik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dari luar negeri dan dalam negeri. Dari luar negeri, contoh yang pertama adalah penembakan kapal patroli Indonesia oleh Malaysia. Yang kedua, penyelundupan senjata api dari asing. Yang ketiga, masuknya kapal perang asing di Indonesia tanpa izin. Untuk dari dalam negeri sendiri, yang pertama, teror bom di Solo dan Bali. Yang kedua, penyerangan antar suku di Papua. Yang ketiga, tawuran antar warga di Makassar. Yang keempat, perusakan dan vandalisme terhadap fasilitas umum. Yang kedua adalah contoh ancaman ideologi dan dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama dari luar negeri, maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri. Yang kedua adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Yang ketiga maraknya media propaganda asing. Dari dalam negeri, yang pertama gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Yang kedua pemberontakan PKI. Yang ketiga sikap apatis terhadap pemerintah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.